Langsung apa nunggu dulu? Oh langsung aja. Oke. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami'at Taqwa Regensi yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jamaah baballahi wa rasulih, ketika kita memulai kajian atau keilmuan, terutama ilmu-ilmu agama atau syariah, biasanya para ulama menjelaskan ada 10 poin dulu kita frame, kita kasih batasan biar nggak nyebrang kemana-mana. Nah, frame-nya itu biasanya ada 10. Ya, penjelasan di sini ada innama badi kulli ilmin asyara al-hadu wal mawdu' thumma tsamarah wa nisbatu wa fadluhu wal wadi' al-ismul istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Itu diambil atau dibuat menjadi syair, ya, biar gampang ingatnya. Ingat kan? Dibacain? Ingat insyaallah ya. Iya. Kurang lebih kalau nanti kita mau belajar ilmu apapun ada 10 poinnya yang harus difahami. Pertama adalah batasan definisi. Definisinya apa? Pengertiannya apa? Belajar fikih apa pengertian fikih? Belajar akidah apa pengertian akidah? Ya, ta'rifnya apa? Baru setelah itu ada ruang lingkup kajiannya. Ini masuknya kemana? Itu yang kedua. Yang ketiga masuk nanti manfaat kajiannya. Kalau nggak ada manfaat ngapain dipelajarin? Ya. Lalu yang keempat ada perbandingan dan hubungan dengan ilmu yang lain. Apa hubungan dengan ilmu yang lain? Fikih misalnya, apa hubungannya dengan akidah? Apa hubungannya dengan tafsir Quran? Apa hubungannya dengan hadis dan seterusnya? Lalu yang kelima ada keistimewaannya. Ya. Khususnya, nyata khususnya apa? Lalu ada perintisnya, siapa yang memulai ilmu ini? Yang ketujuh, nama resminya apa dari ilmu ini? Yang kedelapan, sumber pengambilan kajiannya dari mana? Yang kesembilan, hukum mempelajari ilmu ini. Dan yang terakhir, pokok-pokok masalah yang dikaji apa? Ya, jadi biasanya kalau antum nanti mau belajar ilmu apapun, entah tafsir, hadis, ya, fikih, tasawuf atau apapun itu, fahami 10 ini dulu biar nggak kemana-mana. Karena kalau nggak nanti campur aduk. Itu ya. Oke, itu yang akan coba saya sampaikan dalam kajian sekarang nih, 10 poin ini. Fikih itu apa, definisinya dan seterusnya. Biar nanti setelah denger kira-kira enak apa enggak ya? Enggak enak kayaknya nih. Karena sudah tahu 10 poin tadi. Atau kalau nggak paham pun kita bisa nanti interaksi dengan tanya jawab, gitu ya. Oke, kita langsung masuk saja ke poinnya. 10 prinsip dasar ilmu fikih. Pertama tadi adalah al-haddu atau ta'rif, batasan definisinya. Ya. Kalau nanti kita cek kata-kata fikih atau faqaha dalam Al-Qur'an itu diulang sebanyak 20 kali. Ya, sekarang kan banyak tuh serba Android ya, tinggal buka aja, nanti cek fa, qaf, ha. Itu keluar ada 20 ayat. Ya, apa artinya? Dan uniknya 20 ayat itu semuanya adalah masuk fi'il mudhari atau verb 1. Ya, kata kerja yang berlaku saat ini, akan datang dan terus menerus.
Ya, tapi tidak usah saya sebutkan di ayat mana saja, nanti tinggal silakan dicari ya. Intinya bicara fikih dalam Al-Qur'an artinya adalah al-fahmu, paham, atau al-ilmu, ngerti. Ya, jadi fikih adalah faham. Maka nanti fikih dalam kajian bahasa bisa kemana-mana. Ada ulama nulis namanya fiqhus sirah, fikih sejarah, padahal isinya adalah sejarah Nabi, tapi pakai kata-kata fikih. Ini diambil dari sisi bahasa. Atau nanti ulama yang bernama Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah. Beliau menulis Al-Fiqhul Akbar, fikih yang paling besar. Padahal isinya akidah, bukan fikih. Karena diambil dari sisi bahasa. Apapun yang kita fahami adalah fikih. Nanti baru dalam pengertian ya, pengertian syariatnya nanti dikerucutkan apa sih masuk fikih dan mana yang bukan fikih. Oke ya, itu dari sisi bahasa ya. Jadi ketika kita faham itu adalah fikih. Nah, menurut istilah fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasab minal adillati tafsiliyah. Paham ya? Al-ilmu, fikih adalah ilmu bil ahkami syar'iyyah, yang membahas hukum-hukum syariat. Maka nanti fikih masuknya fakultas syariah. Yang dibahas adalah hukum-hukum syariah. Hukum syariah itu apa? Ada berapa hukum syariah? Hah? Nah, nanti hukum aja nggak paham kan? Bingung, ayo. Ada berapa hukum itu dalam fikih? Ada 2. Cuma 2. Oh, dikit banget, iya. Tapi bukan sunnah apa bid'ah, bukan, itu bukan hukum fikih. Ya, nah ada hukum taklif yang kaitannya pahala dan dosa, ada hukum wad'i yang kaitannya dengan menguatkan sisi fikih itu, misalnya syarat, rukun, kemudian penghalangnya, sunnahnya, ya, yang poin-poin itulah, syarat, kemudian sebab, rukun, ya, qadha dan seterusnya. Tapi kalau nanti yang pertama, hukum taklif, itu berkaitan dengan pahala dan dosa yang kita kenal dengan 5: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Di situ saja. Jadi fikih bicara tentang hukum atau produknya atau hasilnya. Ya. Ini nggak ada aja layar ya. Tampilan layar. Tampilan layar itu slide. Nanti layar. Oke. Nanti boleh saya kasih nanti ininya ya, dokumennya ini. Jadi itu dulu, al-ilmu, ilmu tentang hukum-hukum syariat. Jadi kalau nanya fikih pasti nanyanya hukum. Ini hukumnya apa? Ketika bicara pahala dosa, ya hukumnya tadi 5 itu tadi. Kalau nggak wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Wajib dan sunnah dikerjakan berpahala, makruh dan haram ditinggalkan berpahala, mubah atau halal dikerjakan ditinggalkan nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Ke situ larinya. Ya, baru nanti ada lagi hukum yang wad'i yang berkaitan dengan bagian dari ilmu fikih itu tadi, syaratnya apa, sebabnya apa, ya, kemudian rukunnya apa dan seterusnya. Itu ya, nanti kita bahas secara detail lah ya. Kita baru bahas tentang definisi. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah. Ini yang membedakan. Fikih adalah hukum syariat yang kajiannya kajian amal, perbuatan. Kajian apa? Perbuatan. Jadi fikih bicara tentang perbuatan manusia. Jadi kalau nanya, Pak Ustadz, apa hukum laptop? Apa hukumnya? Apa hukum air ini? OKOC, apa hukumnya? Enggak ada hukumnya. Kan laptop bukan perbuatan manusia. Apa hukum pakai laptop? Nah, baru ada perbuatannya. Apa hukum emas? Enggak ada hukumnya. Apa hukum laki-laki pakai emas? Ada perbuatannya. Ya. Jadi ketika tidak ada kaitan dengan perbuatan manusia, enggak ada fikih di sana. Dikaitkan dengan perbuatannya dulu. Makanya kadang-kadang orang suka salah pahamnya di situ. Ya. Pak Ustaz, apa hukum mengesahkan Allah?
Masuk fikih bukan? Mengesahkan Allah masuk keyakinan, masuk akidah, beda lagi lapaknya. Ini lapak fikih. Tuh. Maka dalam kajiannya definisi dijelaskan dulu. Kalau akidah, hukum syariat yang berkaitan dengan keyakinan al-ilmiyah. Ya, rukun iman masuk ke sana, yang 6. Maksudnya akidah, tauhid. Tapi semua perbuatan manusia termasuk lisan itu masuknya ke fikih. Maka tadi disebutkan al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Ya. Jadi kalau ada perbuatan manusia nggak masuk ke sana secara umum. Oke, paham ya? Jadi laptop, HP, mic ini hukumnya nggak ada. Tapi kalau kita mulai apa hukum memakai ini, baru sudah ada hubungan dengan perbuatan. Paham ya? Oke. Nah, terus al-muktasab yang diambil minal adillah dari dalil-dalil at-tafsiliyah yang terperinci, dalilnya khusus. Jadi nggak cuma bicara hukum, ya. Apa hukum sholat 5 waktu wajib? Mana dalilnya? Emang nggak salah. Karena bicara fikih setelah hukum harus pakai dalil. Ada berapa dalil? Fikih ada berapa? Hah? Ada 2 apa aja? Hah? Nah kan, makanya nanti dikelirkan dulu apa dalil fikih. Ada 2, apa itu? Pertama yang muttafaq, dalil yang sepakat. Ulama semua sepakat ini dalil fikih. Nanti ada yang mukhtalaf, ada ulama yang nggak sepakat, ini dalil fikih. Yang sepakat itu ada 4, ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Jadi bukan cuma Quran hadis aja. Yang nggak sepakat nanti banyak. Ada ucapan sahabat, syariat sebelum masa Nabi Muhammad, istihsan, menganggap baik satu perbuatan, istishab, ya bisa minimal 8. Uruf juga nanti masuk. Apa tuh uruf? Uruf itu semacam adat. Ya, nanti ada yang ulama ini mazhab ini oke, mazhab ini enggak. Makanya nanti ketika kita belajar kita ambil yang ringan-ringan dulu, satu mazhab dulu aja lah, Syafi'i dulu, karena kebetulan Indonesia pakainya Syafi'i. Setelah itu baru nanti kita kalau mau pakai yang lintas mazhab oke. Kenapa? Karena Syafi'i saja itu punya 2 pendapat. Bayangkan satu imam pendapatnya 2. Syafi'i di Baghdad namanya qaul qadim, pendapat lama. Imam Syafi'i pindah ke Mesir namanya qaul jadid, pendapat baru. Yang mana yang dipakai? Itu juga dibingung. Baru satu mazhab. Salat maghrib saja, waktu salat maghrib menurut pendapat lama mazhab Syafi'i adalah mulai dari tenggelamnya atau terbenamnya matahari sampai masuk isya, sudah gelap. Tapi qaul jadid, pendapat Imam Syafi'i ketika di Mesir, pendapat barunya enggak. Ya, pokoknya azan, kemudian qomat, lalu sholat sunnah, selesai. Walaupun belum masuk isya itu sudah dianggap selesai maghribnya. Lebih sempit lagi. Yang mana yang dipakai? Padahal sama-sama Syafi'i. Udah pakai yang qadim aja Ustaz lah, yang kelamaan sampai isya, oh ya udah. Kan sama-sama Syafi'i, iya. Dan Imam Nawawi juga pakainya yang lama. Di mana dalilnya? Nanti dicek lagi dalilnya, gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar hukumnya, tapi juga ada dalilnya. Baik, kalau sudah ada yang disepakati udah selesai. Tapi kalau nggak sepakat, baru masuk dalil yang tidak disepakati. Kayak tadi uruf misalnya adat, bisa. Misalnya antum ada yang nikah nih, ya saking semangatnya nikah lupa nggak nyebutin mahar. Saya nikahkan ini nih sah aja. Begitu kelar, maharnya apa ya? Iya apa ya? Sah nggak maharnya nggak disebutin? Hah? Sah. Mahar bukan masuk rukun, tapi tetap harus dibayar. Apa maharnya? Nah, karena lupa nyebutin mahar, masuk mahrul mithli, mahar standar di daerah perempuan itu. Masuknya ke adat. Biasanya di daerah Harapan Baru Regensi ini maharnya pakai apa ya? Oh, emas kilo, ya mau nggak mau emas sekilo, sampai suruh nggak disebutin. Misalnya, atau lihat kakaknya kemarin waktu yang kakak perempuan
maharnya apa. Kalau nggak sempat nyebutin, tuh, ya nanti juga masuk itu uruf juga. Kalau nanti dalil-dalil yang disepakati nggak ada misalnya, gitu ya. Jadi memang sangat luas karena semua perbuatan manusia. Oke ya, itu bicara definisi. Sebelum selanjutnya ada pertanyaan nggak? Paham ya definisinya ya? Kalau tidak kita masuk poin kedua, ruang lingkup kajian fikih. Tadi sudah dibahas, fikih itu maudhu'nya, kajiannya adalah fi'lul mukallaf, perbuatan manusia. Ya, jadi semua yang berkaitan dengan perbuatan manusia masuk ke fikih. Makanya ada yang mengatakan, maaf, dari mulai urusan toilet sampai urusan istana ada fikihnya, karena semua perbuatan manusia. Ya, dari mulai urusan toilet sampai urusan istana ada fikihnya. Kalau di masa lalu nggak ada gimana? Harus ada. Kayak yang online sekarang nih kan, apa hukumnya pakai GoFood, GoSend, Grab? Itu kan online semua. Nggak ada, harus Quran Sunnah. Jadi Quran Sunnah nggak ada di zaman dulu, zaman Nabi nggak ada online. Ada nggak onta online gitu? Nggak ada zaman Nabi. Terus dipaksain Quran Sunnah, yang nggak bisa. Makanya ada dalil-dalil yang lain. Ya, GoFood gimana tuh? Ya kan, terus belum yang ngisi-ngisi dulu, yang pakai OVO lah, pakai apa lah. Itu harus ada. Itu karena itu perbuatan manusia, ada fikihnya. Itu ya. Nah, jadi sangat luas lah bicara fikih. Oke, yang ketiga, atau ada pertanyaan? Ya. Ada. Betul. Fikihnya apa nih? Kenapa sekarang dijarakin ya? Dulu ditempelin, dikejar-kejar ya. Kaki orang jauh dikejar tuh kaki, udah kayak orang jadi kiper. Gimana? Iya, makanya nanti kalau kajian fikihnya jangan ngejar kaki, ngejar bahu. Jadi ketika sawu tadi lurus dan rapatkan safnya, itu yang dikejar bahunya bukan kakinya. Nanti ada hadis lagi yang lain. Rasul mengatakan layyinu, dan berlaku lemah lembutlah kepada yang di samping kanan kiri kita. Maksudnya apa? Kalau ditempelin di nyamuk, jangan dipaksa, kejar terus. Dia kesono dikejar, dia kesono mojok sampai ke kaca, nempel ya. Itu namanya bukan layyinu. Ya udahlah, kalau nggak mau jangan dipaksa. Toh itu kan juga bukan bagian dari rukun, nggak ada. Gara-gara nggak nempel, sholat jamaahnya nggak sah, nggak ada. Mintamamis sholat, diantara ciri kesempurnaan sholat. Betul, idealnya begitu. Itu kita bicara normal. Nah ini kan sekarang bicaranya nggak normal, ya kan? Dalam situasi pandemi, situasi COVID-19 dan seterusnya kan, karena nggak normal, berarti juga berlaku hukum yang tidak normal. Apa itu? Nanti ada kaidah fikih mengatakan la dzurara wa la dirar. Tidak memudorotkan diri sendiri, tidak memudorotkan orang lain. Gimana caranya? Jangan dirapatkan. Oke, masuk ke sana. Ya, kita maunya kayak biasa, cuma kan tadi karena ada faktor kesehatan. Ya. Sementara nanti ayat Qur'annya ada. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah dalam Al-Baqarah. Janganlah kamu ya menjerumuskan diri kamu sendiri dalam kesulitan atau kematian. Kalau dengan menempel antara bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, malah memperbanyak nanti atau mempercepat penularan, berarti itu kan masuk ayat tadi, dilarang sama Allah, nggak boleh. Jangan menjerumuskan diri sendiri dalam kehancuran atau kematian. Nanti di Al-Baqarah ada di juz kedua itu ya, di sebelah kiri tengah ya, cari sendiri di ayatnya. Oke, ada yang lain? Jadi kita bicaranya ini adalah kasus tidak normal, ya kan? Kalau dulu kan yang normal yang pakai cadar perempuan, sekarang laki-laki pakai cadar semua. Cuma namanya beda kan? Iya. Dulu pakai cadar dibilang teroris, sekarang cadar semua nih, dibilang teroris semua gitu. Ya, malah mau nggak mau pakai. Oke ya, ada lagi. Kalau kita masuk poin yang ketiga, manfaat kajian fikih. Lanjut ya. Manfaatnya satu, ilmu fikih bagian dari identitas keislaman.
Jadi ibaratnya KTP-nya kita itu bukan kartu tanda penduduk. Umat Islam itu dibilang muslim sebenarnya sejauh mana dia paham fikih. Ya, ketika kita nggak paham fikih nanti kasihan. Ya, kenapa? Karena kan di ayat banyak tuh ada kata-kata alladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, kita beriman dan beramal soleh. Imannya udah yakin Allah itu Tuhan yang esa. Sudah yakin Muhammad nabi akhir zaman. Sudah yakin. Amal solehnya gimana? Nah, kalau amal solehnya nggak pakai ilmu, nggak pakai fikih, jadi amal salah nanti. Ya kan? Kayak tadi saya contohkan. Biarin mau pandemi mau kagak, pokoknya kata Nabi harus rapat, lurus, nempel aja. Dia penyakitan, nyebar semua ke jamaah. Karena nggak paham fikih. Dalam fikih tadi jelasan ada dua kan? Satu bicara ayat tadi, jangan menjerumuskan diri kamu ke dalam kesulitan, kehancuran atau kematian. Yang kedua ada hadis Nabi yang jadi kaidah fikih la dororo wa la diror. Ya, jangan memudaratkan diri sendiri dan juga jangan menimbulkan kemudaratan kepada orang lain. Masuk ke sana. Itu ya. Yang kedua, manfaat kajiannya adalah kunci memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Quran dan hadis itu sumber hukum, dalil. Tapi kan nggak semua orang begitu baca Quran tahu ayat ini bicara tentang bab fikih bagian ini. Kan belum tentu juga, walaupun baca terjemah, ya kan? Kadang-kadang aja kita nggak paham mana ayat yang berkaitan dengan akidah, mana ayat yang berkaitan dengan fikih. Ya. Nah, dengan kita nanti mempelajari fikih kita bisa paham, ini yang kajian fikih. Pokoknya ketika bicara tentang manusia, perbuatan manusia, fikih. Kalau ayatnya bicara qul a'udzu birabbin nas, masuk fikih bukan? Nah, kita baca. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia. Fikih bukan? Perbuatan manusia enggak? Itu masuk keyakinan, akidah masuknya. Qul huwallahu ahad, al-ikhlas. Itu masuk ayat-ayat tentang akidah, keyakinan. Ya. Itu kadang-kadang begitu saja yang sering kita baca kita suka yang mana ya? Makanya kita butuh kajian-kajian ini agar bisa membedakan mana yang masuk keyakinan akidah, mana yang masuk ranah fikih. Oke, yang ketiga, fikih adalah porsi terbesar ajaran Islam. Karena tadi semua perbuatan manusia masuk fikih. Ya. Yang keempat, tingginya kedudukan ulama. Karena disamakan dengan para nabi, dalam artian bukan levelnya, tapi tugasnya. Al ulama warathatul anbiya, ulama adalah ahli waris para nabi. Ya, kalau bicara imannya jauh lah. Ya, tetap nabi yang sempurna. Tapi bicara tentang tugasnya yang punya kewajiban khusus adalah para ulama untuk mengajarkan ya apa-apa yang memang dijelaskan oleh nabi. Kemudian dengan belajar fikih akan terhindar dari perpecahan. Justru yang berantem itu yang nggak ngerti fikih, ya kan? Ada masjid gara-gara kunut bisa, betul. Di daerah, saya nggak usah sebutin lah ya, di kabupaten beda 2 gang pak, saya kaget itu. Begitu saya khutbah Jumat di sana, kok dekat banget ada khutbah juga? Iya Ustaz. Kenapa? Itu 2 gang masjid juga Ustaz. Lah kok 2 gang doang jadi masjid? Iya, tadinya ini musola. Bukan masalah kunut itu tuh. Kita ngeributin masalah masalah kiblat. Tuh, gara-gara kiblat coba. Ini kiblat yang pakai Google. Yang ono kiblat yang zaman dulu. Kita nggak mau lah ikutin Google lah. Jadi dalilnya Google. Iya, dalilnya Google berarti. Coba gara-gara gitu, jadi yang musola jadi masjid juga, cuma beda 2 gang. Begitu khutbah saut-sautan. Ya kan? Ada juga kalau dulu rame gara-gara kunut, ini masjid kunut sih, no masjid nggak kunut.
Kalau orang yang ngerti fikih mah nggak pusing, terserah imam. Imam kunut kita ngikut, imam nggak kunut ya kita ngikut. Kenapa? Hadisnya jelas, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam dipilih, ditunjuk untuk diikuti. Ikutin aja udah. Imam ngomong Allahumma hdina fiman hadait, tinggal ngomong amin aja, tak diem sendirian. Kan aneh. Atau imam langsung sujud, kita sendirian kunut Allahumma hdini, yang lain pada sujud. Aneh sendiri. Berarti nggak ngerti fikih tentang sholat berjamaah. Ya, justru orang-orang yang ngerti fikih kan paham, ya udahlah. Ya, makanya saya kalau ada kajian subuh sebisa mungkin saya nggak jadi imam. Ngumpet aja saya di belakang kalau kajian subuh. Biarin imam yang biasa di saya, karena saya nggak tahu. Tapi kalau dipaksa jadi imam, saya tanya, di sini pakai kunut apa enggak? Saya tanya gitu. Bukan pelin-pelan, tapi biar menghormati jamaah yang ada. Ya. Malah di sana di Perumnas 1 beda 2 ini. Di belakang SMP 4 saya ada kajian bulanan subuh. Di sana nggak pakai kunut. Di seberang SMP 4-nya di Jalan Kedondong, di sana pakai kunut. Sama-sama nggak jauh masjidnya. Coba. Karena yang satu Syafi'i banget tuh yang di depan SMP 4 itu tuh. Yang sini katanya nggak tahu lah apa ya, pakai apa ya. Yang nggak kunut kan cuma 2 kan. Ya, yang kunut itu adalah Maliki dengan Syafi'i, yang nggak kunut adalah Hanafi dengan Hambali. Kita pakai yang mana? Jangan-jangan Syafi'i lagi ya, Syafi'i bukan Syafi'i lagi, nggak tahu siapa lagi. Oke ya, kemudian fikih itu bisa menentukan eksistensi umat Islam. Sejauh mana umat Islam itu tahu tentang amal solehnya dilihat dari fikihnya. Ya, semakin dia paham fikih, dia nggak akan semakin gampang ribut, karena dia tahu, oh ini yang beda dan ada dalilnya, ya nggak usah berantem. Ini yang beda tapi jelas memang kesesatan. Kayak misalnya ada yang ya mengaku ada nabi sesudah Nabi Muhammad, ya nggak boleh, itu mah jelas masalah akidah. Atau yang mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, ya nggak boleh. Atau Tuhan itu nggak ada, itu jelas nggak boleh. Ya jangan, jangan kita beda pendapat, nggak apa-apa deh, ente ngomong Tuhan satu boleh, saya nggak punya, itu jangan. Itu khilaf yang aneh, itu udah sesat ya. Oke ya. Juga dengan kita memahami fikih, kita bisa terhindar dari sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Kemudian obat dari pemahaman ekstremisme, tadi pemahaman yang garis keras, yang dikit-dikit ngebom, dikit-dikit teroris. Orang yang ngerti fikih nggak bisa termakan isu itu. Ada pengajian, wah langsung kasih ayat jihad begini, ujung-ujungnya disuruh ngebom. Orang-orang yang ngerti fikih diketawain. Ente nggak ngerti jihad berarti ini, cuma bawain ayat-ayat doang. Ya, karena jihad jauh berbeda dengan terorisme, gitu ya. Dan fikih adalah implementasi dari Islam yang kafah. Kalau kita suka teriak kita harus Islam kafah, Islam sempurna, adanya dalam kajian fikih. Karena ini tentang perbuatan manusia. Oke, itu poin yang ketiga. Ada pertanyaan? Ya. Apakah ada dalil yang memerintahkan kita harus mazhab? Karena yang saya pahami bahwa Rasulullah memberikan suatu perkataan, itulah perkataan itulah tadi. Nah, boleh jadi pemahaman ke bawah ini kan bukan bisa berjalan, artinya bisa saja saya melakukan sesuatu, bisa di satu saat dengan bahasa Arab, di sisi lain ataupun perbuatan lain ada mazhab lain, itu bisa dilakukan. Oke ya. Bicara tentang mazhab wajib apa enggak, tergantung posisi kita. Contoh gini nih, saya lapar nih, saya mau makan nasi goreng. Kita mau pilih cara praktis atau pilih ribet? Ya, saya milih cara praktis. Saya lapar banget, saya pengen makan. Ada tuh tukang nasi goreng lewat, dorong gerobak, bang nasi goreng 1, pedes ya.
udah pakai telur, bla bla bla, udah. Saya duduk manis deh depan masjid. Udah kelar, ya, tinggal dibawa, saya tinggal makan. Selesai saya taruh, saya bayar. Satu, saya pilih yang praktis. Atau saya pilih cara yang ribet. Saya lapar mau makan nasi goreng, saya pulang ke rumah, saya siapin kompor, penggorengan, minyak goreng, nasi, kecap, bumbu, wah, saya masak aja. Bicara praktis lebih enak yang mana? Lebih enak beli. Ya, tapi kalau bicara rasa lebih enak mana? Lebih enak bikin sendiri. Kalau bisa. Saya nggak pernah masak, cuma bisa masak air doang, saya masak Indomie. Terus saya disuruh masak nasi goreng, ya hancur. Kenapa? Karena saya nggak pernah masak, misalnya. Ya, nah untuk orang kayak saya yang nggak pernah masak maka dinamakan dengan orang awam. Untuk orang awam lebih enak masak sendiri apa beli? Beli. Nah, yang masak itu namanya imam mazhab. Kita ngikutin satu mazhab. Quran sunnah itu produk mentah. Ibaratnya baru nasi, baru minyak goreng, masih pisah-pisah. Yang nyampurin itu adalah chefnya, kokinya. Kalau kita belum bisa jadi koki atau belum bisa masak, jangan coba-coba masak. Udah capek, lapar mah tetap lapar, dimakan mangkel, nggak enak. Mendingan kita beli. Nah, saya orang awam, saya mau faham fikih. Saya Quran sunnah langsung, dicari itu di Al-Fatihah. Saya mau wudu aja, nggak ada di Al-Fatihah. Buka Al-Baqarah 286 ayat, 6 ayat, cari, nggak ketemu, nggak sholat Pak, wudu aja belum. Buka lagi Ali Imran 200 ayat, cari, nggak ketemu. Buka lagi apa? An-Nisa 176 ayat, nggak ketemu juga. Mana itu cara wudu? Ketemu di Al-Maidah ayat ke-6. Oh, ada nih. Coba nyarinya aja udah berapa lama? Itu ibarat tadi orang masak tapi nggak bisa masak. Ternyata di Al-Maidah ayat 6 cuma disuruh, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, hai orang beriman, kalau kamu mau salat faghsilu wujuhakum, cuci mukamu. Kok enggak ada kumur-kumur, enggak ada masuk ke hidung? Wa aydiyakum ilal marafiq, cuci tanganmu sampai siku. Wamsahu biruusikum, usap kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, cuci kakimu sampai mata kaki. Itu doang. Terus kumur-kumur, hidung 3 kali, kanan duluan. Itu dari mana? Dicari sampai surat An-Nas, nggak ketemu juga. Buka lagi hadis Bukhari 7.000-an hadis. Lah kapan wudunya? Ya, kenapa? Karena kita belum level ulama, masih level awam. Lebih enak tinggal nunjuk aja, Bang, nasi goreng 1 udah pasti enak dimakan. Ketimbang kita maksa ngeracik sendiri, gini sendiri. Mazhab nggak wajib, cuma buat kita orang awam lebih enak pakai mazhab. Kenapa? Saya misalnya nih, Indonesia pakai Syafi'i, tinggal beli deh fikih mazhab Syafi'i, beli, buka bab toharoh langsung dijelaskan definisinya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Udah tinggal kerjain, selesai. Karena sudah, ya. Sudah sesuai dengan yang kita mau, caranya ini sudah dijelaskan tata caranya. Tapi kalau Quran Sunnah berantakan semua, ya kan? Jadi tinggal kita mau pilih cara simpel apa cara ribet. Bukan maksa, enggak. Antum enggak mau pakai mazhab silahkan. Cuma ulama mengingatkan, untuk orang yang mau langsung Quran Sunnah boleh. Tapi harus punya satu ilmu lagi. Karena di zaman Syafi'i, zaman Imam Syafi'i ada temannya yang bernama Abdurrahman bin Al-Mahdi. Beliau datang ke Imam Syafi'i ngomong, wahai Imam Syafi'i, saya mau paham Quran Sunnah. Tolong dong ajarin caranya gimana biar saya paham Quran Sunnah. Ya.
Jawabannya nggak diomongin sama Imam Syafi'i, dibikin buku, judulnya Ar-Risalah, lalu dikasihkan ke temannya. Buku itu langsung booming, bestseller, dan menjadi ilmu baru saat itu, namanya usul fikih. Dan ulama sepakat, siapa saja yang ingin memahami Quran Sunnah harus punya ilmu usul fikih. Gampang itu doang. Jadi kalau yang nggak mau capek-capek, tinggal ambil satu mazhab, baca, praktekkan, selesai. Tapi yang mau capek, silahkan bongkar Quran, bongkar hadis, tapi harus punya satu ilmu lagi, namanya usul fikih. Udah, silahkan. Nah, tinggal antum, kita semua mau capek atau mau simpel. Itu aja, ya. Nggak ada yang dipaksa. Saya nggak pakai mazhab, ya nggak apa-apa. Itu aja ilustrasi paling gampang, ya. Oke? Ya, jadi tidak ada yang memaksa. Rasul pun nggak maksa juga, karena memang di zaman Rasul nggak ada mazhab. Ya, betul. Tapi para ulama membuat itu, lalu dibuatkan, dikodifikasikan, dibikin per bab dengan nyaman, mulai toharo, sholat, zakat, puasa, haji, bab muamalat, bab nikah, bab terus, biar kita enak belajarnya. Karena kalau kita baca Quran, baca terjemahnya pusing, nggak per bab, ngikutin bab fikih. Tadi saya bilang bab toharo aja udah ada di surat kelima ayat 6. Itu pun cuma ringkas. Bab sholat kagak ada satu gerakan pun dalam Quran, cuma perintahnya aja banyak. Cara sholatnya nggak ada satu pun di Quran. Di hadis ya mencar-mencar, ngumpulinnya capek, kita nggak ngerti lagi. Ya, karena itu ulama lah yang beristihad, yang bersungguh-sungguh mempelajari Quran Sunnah, lalu dibuatkan bukunya. Biar kita orang-orang yang mau belajar simple, tinggal pilih mau pakai fikih mana, ambil, baca, pelajari, diskusikan, lalu kemudian amalkan, selesai. Ya kan? Itu. Lalu yang berikutnya, kalau kita mau langsung Quran Sunnah, memang kita sudah selevel imam mazhab ilmunya, atau ada yang berani menolak keilmuan imam mazhab yang 4 itu? Ada yang berani? Bandingin dengan Syafi'i deh, Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu usia 7 tahun sudah hafal Quran. Yo, di sini ada yang mau pakai Syafi'i, nggak apa-apa, silakan. Tapi 7 tahun udah hafal Quran, udah ada? Belum. Umur 10 tahun Imam Syafi'i sudah hafal kitab Al-Muwatta Imam Malik 4.000-an hadis. Ya, kata Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, Imam Syafi'i itu ngapalinnya nggak lama, cuma 29 hari menghafal 4.000-an hadis. Bukan kata saya, ya, kata Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, penulis Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, guru besar fikih. Ya, 29 hari ngapalin 4.000-an hadis. Kalau kita juz amma aja hafal, belum perlu 30 juz 30 muter-muter. Ya kan? Baca surat apa namanya? Ya. Al-Kafirun enggak kelar-kelar, wala antum wala ana, wala antum wala ana. Apa ujungnya? Gitu ya. Jadi tidak ada yang memaksa, silahkan. Cuma syaratnya Allah mensyaratkan, kalau antum mau langsung Quran Sunnah silahkan, tapi pelajari ilmu usul fikih biar enggak salah menafsirkan. Banyak nggak? Kagak, cuma 4 doang ilmu usul fikih mah, nggak banyak. Yang untuk belajar cuma 4. 1 dalil, yang kedua mustadil, ketiga istidlal, ya, atau dalalah, yang keempat madlul. Itu aja yang dipelajari, 4 doang. Tahu nggak? Nggak tahu, ya udah nanti aja kalau gitu. Iya. Nah, kita belum tahu hukumnya, tergantung kita di mana posisinya. Yang berhak mengeluarkan dalil itu kan nanti dalam kajian usul fikih itu, manusia itu cuma dibagi 2. 1 mujtahid, para ulama yang berhak beristihad.
Yang kedua muqallid, orang yang mengikuti ulama itu. Nah, kita masuk yang mana? Kita ulama yang sudah beristihad belum? Ya berarti jangan. Kecuali kalau memang kondisional. Saya di tengah hutan, malam mau sholat isya, bingung kiblatnya di mana nih? Buka HP mati, bawa chargeran, ngecasnya di mana? Di pohon, nggak bisa. Ya kan, di sini orang mati HP-nya. Mau nanya orang nggak ada orang. Gimana? Sementara saya harus sholat isya. Saat itulah kita terpaksa beristihad, terpaksa. Ya, bukan saya jadi mustahid sekarang ini jadi ulama, bukan, terpaksa aja. Tapi kalau di kota di sini, tenang aja lah, saya mau istihad sendiri, jangan, cari yang ngerti. Ya, karena level kita bukan level mustahid tadi, masih levelnya muqallid, orang yang ngikutin ulama. Ya, cuma dua. Nah, yang diakui keulamaannya dalam mazhab itu yang 4 tadi yang masih ada. Kalau ditanya sih banyak sebenarnya. Cuma ada yang muridnya rajin, ada yang malas. Yang muridnya rajin itu yang 4 mazhab ini. Ya, karena yang saat itu 4 mazhab itu sebenarnya kalau dihitung semua ada 11 mazhab. Cuma yang 7-nya itu muridnya pada malas, nggak nulis omongan gurunya. Jadi hilang mazhabnya. Sedangkan yang 4 ini masih rajin ditulis terus sampai sekarang masih ada. Gitu ya. Jadi kalau kita masih tahu ada yang lebih paham silahkan tanya. Tapi kalau sudah nggak bisa ya sudah mau nggak mau terpaksa. Ya. Jangan kita yang wah saya bisa nih timbang akal doang, emang betul timbang akal doang. Cuma kan isinya beda. Ya. Oke. Ada lagi? Ya silakan. Sampai sejauh mana? Sampai sejauh mana Islam kafah itu? Kalau ditanya sampai sejauh mana sih memang nggak ada yang bisa, Pak. Kita hanya mencoba mengikuti Nabi, tapi nggak bisa banget. Yang kita ikuti adalah yang memang ya memang wajibnya aja. Kayak misalnya tadi bicara sholat, rukunnya ada 13, jangan sampai ditinggal satu-satunya. Dalam mazhab Syafi'i, kayak Fatihah ya jangan ditinggal, ruku. Tapi kalau baca surat sesudah Al-Fatihah itu sunnah. Mau ngikutin Nabi kayak gitu silahkan kalau sanggup. Jangankan kita, sahabat Nabi juga kagak sanggup. Ada hadis Nabi saat itu Abdullah bin Mas'ud tengah malam ngelihat Nabi sholat di masjid. Langsung dia nyamperin jadi makmum. Berarti Nabi lagi sholat tahajud. Tapi Nabi gak ngelarang, diam aja Nabi tetap baca. Ya, itu Nabi sholat tahajud. Saat itu Nabi baca surat Al-Baqarah. Kata Ibnu Mas'ud, paling Nabi cuma baca 100 ayat. Paling cuma 100 ayat, bayangin. Lah kalau kita udah imam baca alif lam, pindah masjid langsung. Lama nih pas ini. Berarti sana standar 100 ayat itu biasa. Ternyata Rasul baca Al-Baqarah sampai tuntas. Kata Ibnu Mas'ud, paling Al-Baqarah selesai ruku masih kuat. Ternyata Rasul setelah Al-Baqarah selesai enggak ruku, baca An-Nisa. Setelah An-Nisa selesai enggak ruku, baca surat Ali Imran, 3 surat terpanjang. 286 tambah 176 tambah 200, 5 juz seperempat, sekitar 105 halaman Rasul baca. Saat itu Rasul di Madinah, berarti usianya antara 53 sampai 63 tahun. Yang muda aja Ibnu Mas'ud udah gak kuat. Dalam hadis tadi kata Ibnu Mas'ud, kalau bukan Rasul imamnya saya udah duduk, saking gak kuatnya. Jadi kalau ditanya kafahnya susah, gak mungkin kita kafah banget. Tapi minimal tadi kita tahu rukun-rukunnya jangan ditinggal, syaratnya jangan ditinggal. Tapi kalau sunnahnya ya sudahlah. Ya Rasul bacanya Al-Baqarah, kita baca Qul huwallah gitu kan. Beda tipis lah. Kita kan 4 kul biasanya kan? Ya kan? An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sama Qul ya. Udah itu aja cukup. Enggak apa-apa. Ya. Rasul enggak marah.
Bahkan ada orang dalam hadis yang lain, ada sahabat yang bacanya kulhu melulu al-ikhlas, masuk surga Pak. Ya, temannya komplain nanya Rasul, ya Rasulullah saya punya teman saya itu bacanya kulhu melulu, asal sholat bacanya kulhu lagi. Apa kata Rasul? Coba tanya teman kamu tuh. Ya, apa alasannya dibaca kulhu? Setelah ditanya balik lagi. Apa kata sahabat Rasul ini? Teman saya bilang saya suka sama ya tafsiran atau makna dari Al-Ikhlas ini karena bicara tentang Allah yang Maha Esa, bicara tentang keesaan Allah, bicara tentang tauhid. Saya suka banget sama isinya. Apa kata Rasul? Bilang sama temanmu Allah juga sayang sama dia. Oh, makanya bacanya kulhu aja udah. Allah sayang banget. Boleh, nggak apa-apa. Ya, bukan karena pendeknya ya. Wah, saya seneng banget sama kulhu. Kenapa? Pendek banget gitu ya. Bukan. Jadi nggak apa-apa ya. Nah, makanya bicara kafah, maka nanti kita jelaskan mana yang sunnah, mana yang bisa ditinggal, mana yang nggak boleh ditinggal dan seterusnya. Itu ada kajian-kajian fikihnya ya. Oke, yang lain lanjut ya. Keistimewaan fikih pertama bersumber dari wahyu Allah. Ya, dari Quran, sunnah, baru nanti turunannya ijma, qiyas dan seterusnya. Lalu fikih adalah mencakup seluruh kehidupan manusia karena semua perbuatan manusia ada fikihnya. Ya. Ya. Ada yang membagi menjadi 8, ada fikih perdata, transaksi personal, ya, fikih pidana, fikih pengadilan, fikih perundang-undangan, fikih kenegaraan, politik, fikih ekonomi dan keuangan makro tuh. Dibagi 7. Itu fikih semua masuk. Lalu fikih itu ada jelas konsep halal dan haram. Fikih punya kaidah yang paten tapi fleksibel kayak tadi saya bilang, la dororo wa la diror. Jangan menyulitkan atau memudaratkan diri sendiri dan juga jangan memudaratkan orang lain. Masuk ke semua. Ya. Masuk ke sholat gimana? Nggak bisa berdiri? Ya duduk, jangan maksa. Nggak bisa duduk ya berbaring. Ya itu kaidahnya masuk lagi. Ya. Lalu ada prinsip memberikan kemudahan dalam fikih. Ketika ada dua hal, selama dua-duanya halal, silahkan cari yang paling mudah. Nah, yang penting dua-duanya sama-sama halal. Ya. Kemudian ada fikih adalah khazanah Islam yang luas dan fikih mengikuti perkembangan zaman. Semua harus ada kajian fikihnya. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Lalu siapa perintis fikih ini? Jelas yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjelaskan Quran dan Sunnahnya. Ya. Kemudian penyebaran fikih dimulai sejak masa sahabat. Ada 4 sahabat yang namanya semuanya Abdullah. Makanya di zaman dulu itu harus disebut nama bapaknya. Dan orang Arab kalau dipanggil nama bapaknya bangga. Kita disebut nama bapaknya berantem. Ngatain bapak gue lu kan. Di sana bangga. Ya, 4-empatnya Abdullah, cuma beda bapaknya. Pertama Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Beliau ya menyebarkan fikih di Madinah dan sekitarnya. Lalu ada Abdullah bin Mas'ud yang menyebarkan fikih di Kufah dan sekitarnya di Irak sekarang. Abdullah bin Abbas yang menyebarkan fikih di Mekah dan sekitarnya. Lalu ada Abdullah bin Amr bin As yang menyebarkan fikih di Mesir dan sekitarnya di Afrika. Jadi sudah ada sejak masa Rasul, lalu masa sahabat, lalu eksis dengan 4 mazhab yang ada sekarang. Ya, mulai dari Abu Hanifah yang sekarang mazhabnya itu tersebar di Asia Tengah. Ya. Jadi yang antum di India, Pakistan, Afghanistan, pecahan Uni Soviet itu mazhabnya Hanafi, Abu Hanifah. Imam Malik itu di Afrika kecuali Mesir. Imam Syafi'i mazhabnya di Asia Tenggara plus Mesir. Makanya kenapa kebanyakan ke Al-Azhar karena satu mazhab. Hambali yang keempat itu di Timur Tengah. Ya, itu penyebaran mazhabnya. Saya boleh nggak di Indonesia pakai mazhab selain Syafi'i? Boleh aja, cuma aneh sendiri. Karena kan beda sama yang lain, boleh aja. Ya. Tapi lebih enak kita pakai yang mayoritas biar nggak ribut. Ya. Oke. Kemudian sebutan resminya adalah ilmu fikih atau fikih Islam. Kemudian sumber pengkajiannya tadi ada dalil yang disepakati, Quran, hadis, ijma, kesepakatan ulama, lalu qiyas, analogi.
Kalau yang dalil yang tidak disepakati ada istishab, syar'u man qablana, qaulu sahabi, istihsan, maslahah mursalah, saddud dzara'i, uruf, istiqra dan yang lainnya. Nah, hukum mempelajarinya ada dua. Ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain adalah fikih yang berkaitan dengan pribadi kita. Ya, salat, toharo itu fardu ain. Tapi nggak semuanya. Toharo, bab haid, nifas kita nggak usah belajar. Ya, ngapain? Wah, saya mau tahu nih. Tapi kalau mau ngajarin istri silahkan. Tapi kita nggak wajib. Bukan fardu ain. Fardu kifayah ya. Itu ya. Jadi ada yang fardu ain buat kita. Apa tuh? Tadi kayak masalah najis, masalah hadas kecil hadas besar ya. Tapi yang khusus dengan wanita kita nggak perlu. Bukan fardu ain. Sholat juga begitu. Zakat tergantung. Kalau kita masih mustahik suka nyari kupon nggak usah. Mau ngapain juga? Belum fardu ain buat kita. Ya. Tapi juga yang sudah kaya, yang mampu pun juga kayaknya nggak fardu ain kalau sudah ada amilnya. Tinggal kita ngasih angka nanti amil yang ngitungin. Ya, puasa fardu ain, haji ya kalau belum setor NH nggak usah belajar dulu. Belum fardu ain. Tapi kalau sudah setor NH, bagi sudah dipanggil baru fardu ain. Jadi gitu ya. Kita tahu mana yang penting dan mendesak. Termasuk nanti fikih-fikih yang lain. Oh, saya seorang guru nih, saya belajar fikih guru. Oh, saya apa nih, saya pedagang, saya belajar fikih pedagang. Itu ya. Jadi dilihat dari kepentingannya. Enggak semuanya buat kita fardu ain. Ya. Oke, terakhir yang 10 pokok-pokok masalah yang dikaji. Kalau saya coba ringkas fikih itu menjadi 3. Ya, ada yang namanya pondasi fikih, ada bangunan fikih dan ada atap fikih. Ya, pondasi fikih itu saya coba tulis ada 5. Ya, yaitu rukun Islam kecuali 2 kalimat syahadat. Karena 2 kalimat syahadat masuknya ke tauhid atau akidah. Penggantinya adalah toharoh. Jadi pondasi fikih adalah toharoh, sholat, zakat, puasa, haji. Cuma yang jadi masalah kadang ada umat Islam yang fahamnya mengatakan kalau saya sudah melakukan rukun Islam ini seolah-olah sudah sempurna, sudah kafah Islamnya. Padahal ibarat bangunan baru pondasinya doang, belum ada rumahnya. Ya, jadi kuat di pondasi iya. Baru yang kedua nanti ada fikih bangunan nih, bangunan fikihnya apa? Ada fikih muamalah, jual beli, utang piutang, gadai segala macam. Ada fikih nikah, talak, cerai, rujuk dan seterusnya. Ada fikih makanan kuliner, fikih pakaian, fikih rumah, fikih sembelihan, fikih masjid, fikih kedokteran, fikih seni. Apapun yang berkaitan dengan kita ada fikihnya. Silakan, sekarang mau fikih online juga boleh, ada juga. Karena harus ada hukumnya. Ya. Dan yang atap yang terakhir adalah fikih yang untuk menguatkan bangunan Islam, ada 3. Ada fikih jinayat, fikih pidana, ada fikih jihad, dan ada fikih siasah atau fikih negara atau fikih politik. Nah, 3-3-nya ini yang dijauhin sekarang. Ya, Islam yes, politik no. Makanya akhirnya yang jadi pejabat ya nggak ngerti fikih, berantakan deh. Ya kan? Jihad disamakan dengan teroris. Akhirnya orang nggak, padahal jauh banget. Dan juga fikih jinayat atau fikih pidana. Ya, jadi itu penguatnya atau atap. Nah, itu adalah kajian-kajian fikih secara umum. Oke, ada pertanyaan silakan. Cukup? Oke, kalau gitu kita langsung cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.